Pada kesempatan kali ini akan dibahas tugas dari materi sistem ketidaksamaan linear. Berikut adalah soalnya. Budini membutuhkan telur ayam dan telur puyuh. Telur ayam harganya 22.000 per kilogram dan telur puyuh harganya 30.000 per kilogram. Budini memiliki uang sebesar 150.000. Karena khawatir telurnya pecah di perjalanan, Budini tidak mampu membawa lebih dari 6 kg telur. Yang pertama kita disuruh menuliskan model matematikanya. Untuk menuliskan model matematikanya, yang kita lakukan adalah dengan memisalkan. Siapa yang akan kita misalkan? Kita perhatikan terlebih dahulu siapa sih objek yang kita bicarakan dalam soal. Dalam soal itu yang dibahas adalah tentang telur ayam dan telur puyuh. Jadi kita misalkan X sama dengan berat telur ayam yang pasti dalam kilogram, dan Y itu sama dengan berat telur puyuh sama dalam kilogram. Setelah kita memisalkan, langkah selanjutnya adalah kita akan mulai menuliskan clue-clue yang ada dalam soal dalam kalimat matematikanya ya, dalam simbol-simbol matematika. Clue pertama, perhatikan, telur ayam harganya 22.000 per kilogram dan telur puyuh harganya 30.000 per kilogram. Budini hanya memiliki uang sebesar 150.000. Jadi, kita tuliskan 22.000 karena dia telur ayam dan tadi telur ayam itu kita misalkan X berarti variabelnya X, dan telur puyuh 30.000 berarti 30.000 Y. Nah, Budini ini hanya memiliki uang sebesar 150.000 berarti kurang dari sama dengan 150.000. Apa sih maksud dari pertidaksamaan yang pertama? Jadi maksud dari pertidaksamaan yang ini 22.000 X plus 30.000 Y kurang dari 150.000 itu artinya Budini itu hanya bisa membeli telur ayam dan telur puyuh yang harganya itu jika dijumlahkan paling banyak atau maksimal itu 150.000. Jadi dalam soal ini tidak ada konsep utang ya. Jadi kalau misalkan hanya uangnya hanya 150.000, ya maksimal Budini hanya bisa membelanjakan 150.000 itu, tidak bisa lebih. Tapi kalau kurang bagaimana? Boleh, karena uangnya mencukupi. Seperti itu. Kurang gimana? Maksudnya kalau Budini hanya belanja 140.000 berarti masih boleh, karena ya uang Budini itu hanya 150.000. Kalau di bawah 150.000 masih boleh, tapi tidak boleh yang di atas 150.000. Kemudian kita masuk clue yang kedua. Karena khawatir telurnya pecah di perjalanan, Budini tidak mampu membawa lebih dari 6 kg telur. Berarti berat telur ayam dan telur puyuh itu harus kurang dari sama dengan 6. Ketika Budini membawa telur 6 kilo, Budini masih bisa atau mampu untuk membawanya. Namun ketika dia sudah melebihi 6 kg, Budini tuh khawatir kalau Budini nggak mampu untuk membawa telur sebanyak itu. Kita sudah peroleh pertidaksamaan yang pertama dan pertidaksamaan yang kedua. Nah, pertidaksamaan inilah yang selanjutnya disebut dengan sistem pertidaksamaan linear. Kemudian kalau kita akan menentukan solusinya, coba yang pertidaksamaan pertama itu bisa kita sederhanakan, yaitu dengan membagi kedua ruas dengan 1000. Coba 22.000 dibagi 1000 berarti 22X ditambah 30Y kurang dari sama dengan 150. Kita tulis lagi X plus Y kurang dari sama dengan 6. Kita akan mencari solusi. Ingat, solusi dari sistem pertidaksamaan itu akan berupa daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian itu bisa diperoleh dari perpotongan antara daerah pertidaksamaan pertama dan daerah pertidaksamaan yang kedua. Oleh karena itu, ketika kita akan mencari solusi dari sistem pertidaksamaan, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus menentukan terlebih dahulu
mana saja sih daerah dari pertidaksamaan yang ada dalam sistem pertidaksamaan. Oke, untuk menentukan daerah dari pertidaksamaan, langkah pertama adalah kita cari batas terlebih dahulu. Batas dari pertidaksamaan, daerah pertidaksamaan. Nah, daerah pertidaksamaan itu biasanya dibatasi oleh sebuah garis. Jadi, kita fokus untuk pertidaksamaan yang pertama. Untuk mencari batasnya adalah dengan mengganti tanda pertidaksamaan dengan sama dengan, sehingga batas untuk pertidaksamaan yang pertama adalah 22X ditambah 30Y sama dengan 150. Untuk pertidaksamaan yang kedua, batasnya adalah X plus Y sama dengan 6. Ingat, batas itu ada dua macam, garis yang utuh dan putus-putus. Garis yang utuh itu ketika pertidaksamaannya itu menggunakan tanda kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, sedangkan untuk garis yang putus-putus ketika pertidaksamaannya menggunakan tanda kurang dari atau lebih dari, tanpa ada sama dengannya ya. Ini kita perlu pahami betul konsep garis utuh maupun putus-putus, karena garis utuh dan putus-putus itu akan menentukan apakah dia termasuk ke dalam solusi atau bukan. Penjelasan lebih detailnya nanti. Selanjutnya, setelah kita menentukan batas, kita harus menentukan daerah mana sih yang akan diarsir, yaitu dengan titik uji. Titik uji ini bisa kita pilih secara random, asalkan dia masih berada di koordinat kartesius. Setelah kita menentukan batas dan titik uji, dan kita sudah menentukan daerah dari pertidaksamaan yang pertama dan kedua, berarti kita bisa menentukan daerah mana sih yang berpotongan antara daerah pertidaksamaan yang pertama dan pertidaksamaan yang kedua. Oke, langsung kita coba mencari daerah dari pertidaksamaan yang pertama. Pertidaksamaan yang pertama itu 22X ditambah 30Y kurang dari sama dengan 150. Kita sudah gambarkan garisnya, yaitu 22X ditambah 30Y sama dengan 150. Garis biru ini merupakan garis batas. Ingat, karena dia tandanya itu ada sama dengan, berarti garisnya berupa garis utuh. Artinya apa sih garis utuh? Artinya setiap titik di sepanjang garis ini, misalkan ambil saja titik 0,5. Ketika nanti ditanya apakah 0,5 itu merupakan bagian dari solusi pertidaksamaan yang pertama, jawabannya iya. Kenapa bisa begitu? Coba kita masukkan titik 0,5 ke pertidaksamaan. 22 dikali 0 ditambah 30 kali 5 kurang dari sama dengan 150. 0 tambah 150 itu kurang dari sama dengan 150. 150 kurang dari sama dengan 150. Apakah benar pernyataan 150 itu kurang dari sama dengan 150? Pernyataan ini benar. Ketika pernyataannya benar, berarti titik 0,05 itu termasuk dalam solusi dari pertidaksamaan yang pertama. Tapi kita harus tentukan dulu di daerah mana sih yang akan menjadi solusi dari pertidaksamaan yang pertama. Oke, kita pakai titik uji. Titik uji berarti tadi dikatakan titik uji itu diambil secara random. Coba perhatikan garis 22X plus 30Y sama dengan 150. Garis biru ini membagi koordinat kartesius menjadi dua bagian, yaitu yang ke bawah dan yang ke atas. Misalkan kita mau ambil titik uji yang berada di bawah garis, ambil saja 0,0. Kalau kita masukkan 0,0 ke pertidaksamaan, akan diperoleh seperti ini.
0 tambah 0 kurang dari sama dengan 150, 0 kurang dari sama dengan 150. Pernyataan 0 kurang dari sama dengan 150 itu merupakan pernyataan benar. Ketika titik uji yang diambil 0,0 dan diperoleh pernyataannya benar, maka solusi dari pertidaksamaan yang pertama adalah daerah yang memuat titik 0,0. Berarti daerah mana yang memuat titik 0,0? Titik 0,0 berada di sini. Berarti asirannya arah ke bawah atau menuju titik 0,0. Terus kalau misalkan dipakai titik uji yang lain bagaimana? Boleh, mari kita coba pakai titik uji yang lain. Kita pakai yang di daerah atas. Coba kita mau masukkan 6,4. Kita tulis titik ujinya 6,4. Berarti 22 kali 6 ditambah 4, 30 kali 4. 30 kali 4 kurang dari sama dengan 150. 22 kali 6 itu 132 ditambah 120, 252 kurang dari sama dengan 150. Apakah pernyataan ini benar? Apakah 252 itu kurang dari sama dengan 150? Salah. Karena seharusnya 252 itu lebih dari 150. Nah, ketika kalian mengambil titik uji 6,4 dan setelah kalian substitusikan ke pertidaksamaannya diperoleh pernyataan yang salah, maka solusi dari pertidaksamaannya adalah daerah yang tidak memuat titik uji. Berarti kalau kalian mengarsir yang atas, itu artinya kalian mengarsir daerah yang memuat titik uji karena titik ujinya 6,4. Padahal seharusnya kalian adalah mengarsir daerah yang tidak memuat titik 6,4. Daerahnya ini misalkan daerah pertama, ini daerah yang kedua. Daerah kedua inilah yang merupakan daerah yang tidak memuat titik uji 6,4. Jadi sepanjang ini di bawah ya, berarti diarsir yang di bawah garis biru. Dengan demikian, berapapun titik uji yang kalian pakai akan dihasilkan daerah yang sama dengan syarat kalian sudah paham konsepnya. Tadi konsepnya ketika pernyataannya benar, berarti daerah yang diarsir itu adalah daerah yang memuat titik uji. Sedangkan ketika dia pernyataannya salah, daerah yang diarsir adalah daerah yang tidak memuat titik uji. Sekarang pertanyaannya, kalau misalkan diambilnya tepat di garis, titik ujinya tepat di garis seperti ini, tadi 0,5, memang dihasilkan pernyataan yang benar. Tadi dikatakan ketika mendapatkan pernyataan yang benar, berarti daerah yang diarsir adalah daerah yang memuat titik uji. Nah, titik ujinya 0,5, berarti daerah mana yang diarsir? Tidak kelihatan karena itu tepat di garisnya. Jadi usahakan ketika kalian memilih titik uji itu adalah titik yang berada di daerah yang dibagi oleh garis, bukan di tepat garisnya ya. Jadi, kalian bisa ambil di daerah 2 ataupun daerah 1. Kalian bisa pilih salah satu dari titik uji yang sudah dicoba, boleh 0,0 maupun 6,4. Oke, dengan cara yang sama kita juga bisa mencari daerah untuk pertidaksamaan yang kedua. Pertidaksamaan yang kedua itu bunyinya X plus Y kurang dari sama dengan 6. Garis merah ini merupakan garis X plus Y sama dengan 6. Berarti garis X plus Y sama dengan 6 ini membagi koordinat kartesius menjadi dua daerah, yaitu yang ke bawah dan yang ke atas. Oke, kita akan pakai titik uji berapa? Masih akan digunakan titik uji 0,0. Kita substitusikan ke pertidaksamaan, berarti 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 6. 0 kurang dari sama dengan 6. 0 kurang dari sama dengan 6 itu merupakan pernyataan yang benar. Ketika diambil atau dipilih titik uji
kemudian disubstitusikan ke pertidaksamaan dan memperoleh pernyataan benar, maka daerah yang diarsir adalah daerah yang memuat titik uji tersebut. Titik uji 0,0 berada di daerah yang bawah sini. Berarti yang kita arsir adalah daerah yang bawah atau yang menuju titik 0,0. Sekarang kalau misalkan hendak menggunakan titik uji yang lain yang di daerah atas, kita pakai 6,4 di sini ya. Kita pakai titik 6,4 sebagai titik uji. Kita substitusikan ke pertidaksamaan, berarti 6 ditambah 4 kurang dari sama dengan 6. 6 tambah 4 itu 10, kurang dari sama dengan 6. Apakah pernyataan 10 kurang dari sama dengan 6 merupakan pernyataan yang benar? Salah. Ketika kalian sudah memilih titik uji dan diperoleh pernyataan yang salah, maka daerah yang diarsir itu adalah daerah yang tidak memuat titik uji. Daerah atas ini memuat titik uji, berarti daerah yang tidak memuat titik uji adalah daerah yang bawah. Nah, sudah terlihat kan, berapapun titik uji yang kalian pakai atau kalian pilih, pasti akan menghasilkan daerah arsiran yang sama. Kita sudah mencari daerah dari pertidaksamaan yang pertama dan daerah dari pertidaksamaan yang kedua. Langkah selanjutnya tadi adalah dengan mencari daerah perpotongan antara daerah pertidaksamaan yang pertama dan daerah pertidaksamaan yang kedua. Nah, yang merah adalah daerah dari pertidaksamaan yang kedua dan yang biru adalah daerah dari pertidaksamaan yang pertama. Kita lihat ternyata ada daerah perpotongan antara pertidaksamaan pertama dan yang kedua, yaitu daerah yang berwarna ungu. Daerah yang berwarna ungu inilah yang selanjutnya disebut sebagai solusi atau daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan tadi. Ini sistemnya. Kemudian soal yang kedua, dari solusi yang sudah kalian peroleh, tuliskan dua kemungkinan banyaknya masing-masing telur yang dapat dibeli Bu Dini. Apa sih kira-kira maksud dari soal ini? Nah, coba perhatikan banyaknya masing-masing telur. Ini itu sama aja menanyakan berapa sih nilai X dan Y yang memenuhi kedua sistem pertidaksamaan tersebut atau nilai X dan Y yang berada di daerah ungu. Oke, kita balik lagi ke daerah yang ungu ini. Di daerah ungu ini tuh memuat banyak sekali titik-titik pasang X, Y. Misalkan kita lihat 1,1. 1,1 ini merupakan titik yang ada di daerah ungu, sehingga 1,1 ini bagian dari solusi atau daerah penyelesaian. Jadi kemungkinan telur yang dibeli Bu Dini itu ada banyak. Yang pertama bisa 1,1. Tapi nanti kalian jangan menuliskan 1,1 saja, atau artinya Bu Dini itu bisa membeli 1 kg telur ayam dan 1 kg telur puyuh. Kemudian titik mana lagi nih? Ada 1,2, ada 1,3, ada 1,4, terus 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, 4,1. Nah, apakah 4,2 ini masuk ke dalam daerah ungu padahal dia ada di garis? Untuk terlihat ya, apakah 4,2 ini merupakan bagian dari solusi? Ketika suatu titik bisa dikatakan bagian dari solusi itu ketika dia memenuhi sistem pertidaksamaannya. Jadi kita substitusikan titik 4,2 ke pertidaksamaan yang pertama. Coba berarti 22 kali 4
ditambah 30 kali 2 kurang dari sama dengan 150. 88 ditambah 60 kurang dari sama dengan 150. 148 kurang dari sama dengan 150. Ini diperoleh pernyataan yang benar. Kemudian ke pertidaksamaan yang kedua, berarti 4 ditambah 2 kurang dari sama dengan 6. 6 kurang dari sama dengan 6. Diperoleh pernyataan yang benar ketika titik 4,2 itu memenuhi pernyataan dari pertidaksamaan dalam sistem. Artinya kita memperoleh pernyataan yang benar dan benar, maka 4,2 ini masuk ke dalam solusi. Atau kita juga bisa lihat nih dari grafiknya, garisnya itu berupa garis utuh. Kedua batasnya itu berupa garis utuh. Tadi garis utuh itu artinya apa sih? Setiap titik yang berada di garis tersebut ikut masuk ke dalam solusi atau daerah penyelesaian. Jadi contohnya lagi 5,1. Nah, 5,1 ini terdapat pada garis merah. Dan ini dia itu sudah masuk ke dalam daerah ungu. Sehingga titik yang ada di garis merah 5,1 dan masuk ke dalam daerah penyelesaian, yaitu daerah ungu, dia juga merupakan bagian dari solusi dari daerah penyelesaian. Jadi untuk soal ini banyak sekali kemungkinan, tidak hanya 2. Nah, sekarang kalau misalkan ditanya min 2,1, dia juga masuk ke daerah ungu. Tapi apakah ini menjawab pertanyaan? Jadi misalkan gini, kalian mau beli telur ayam. Bu, saya mau beli telur ayam. Berapa kilo, Mas? -2. Apakah kalian pernah melakukan hal tersebut ketika kalian akan beli sesuatu? Apakah ada berat yang nilainya itu negatif? Nah, untuk itu kalian harus cermat. Jadi berat yang boleh itu yang positif. Negatif 1,1 itu memang masuk ke dalam solusi atau daerah penyelesaian. Tapi negatif 1,1 ini tidak menjawab pertanyaan yang ditanyakan di soal ini. Jadi intinya itu nilai X dan Y yang kalian ambil untuk menjawab pertanyaan kemungkinan telur yang dibeli Bu Dini itu nilai X dan Y yang positif saja, seperti itu. Sekian pembahasan tugas sistem pertidaksamaan linear. Terima kasih.